saya berada di Arsotik. Yuk kita langsung saja kita lihat Mas Yani sedang memandikan apa itu. Assalamualaikum Mas Yani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Ini Saya mau main juga. Mas. Habis mandiin musang. Oh, mandiin musang. Wah, musangnya kok warna putih ini musang apa Mas? Musang pandan likustik. Ini jinak ya Mas ya? Galak. Oh, galak. Ini hanya untuk indukan aja. Oh, buat indukan. Mantep guys. Kita tanya-tanya Mas Yani ya, ini musangnya gimana perawatannya Mas? Perawatan apa ini? Biasanya dikasih makan apa misalnya? Makannya ayam, kadang ya buah-buahan, kadang ya selingan dog food. A few moments later. Oke, kita lanjut karena tadi sudah selesai dimandikan musangnya. Nah, kita lanjut ya, tanya-tanya ini setelah dimandiin ini. Perawatan pemula untuk musang itu bagaimana sih Mas? Untuk pemula, ya saya sarankan untuk yang beli di hasil breedingan umur sekitar 2,5 bulan. Breeding itu apa sih Mas? Breeding itu mengawinkan, menghasilkan anak. Anaknya itu hasil breeding. Berarti bukan dari hasil tangkapan alam ya? Ya. Oh, jadi breedingan itu hasil ternakan dari para breeder ya guys ya? Ya. Oh gitu. Nah, yang lanjut Mas, breedingan tadi terus apa lagi Mas? Syarat-syaratnya Mas? Mungkin untuk pemula saya sarankan untuk yang normal dulu. Jadi yang normal mungkin harganya kan masih ekonomis. Lebih terjangkau ya Mas ya? Nah, terus dengan kapasitas umur 2,5 bulan itu hasil dari ternak itu biasanya karakter lebih bagus gitu. Karakter lebih bagus itu dalam artian lebih friendly ya? Lebih gampang untuk dihandle ya? Nah, ini kan likustik ini kan mop ya Mas ya? Mop. Mop ini likustik ini sebenarnya ada berapa macam Mas? Apa cuma likustik ini aja mungkin? Likustik itu sebenarnya setahu saya itu ada yang lokality, ada yang asli kelainan genetik. Nah, itu yang lokality itu entah itu kelainan genetik apa emang emang jadi Lucy itu kan putih. Iya, betul. Nah, putih Jawa itu lebih sedikit didapat di alam daripada putih lokality. Nah, putih lokality itu ada dari Aceh sama pulau mana satu lagi itu. Jadi ada dua dari kepulauan luar Jawa. Gitu. Luar Jawa. Dan di luar Jawa dari kepulauan tersebut itu lebih banyak didapat daripada yang di Jawa. Oh, lebih banyak dari luar Jawa berarti ya yang likustik yang itu. Nah, biasanya dari corak warna itu beda likustik Jawa sama likustik yang lokality. Nah, likustik yang lokality biasanya lebih ke kuning warnanya. Berarti agak ke kuning-kuning, nggak seputih gading gitu ya? Iya. Kalau yang Jawa itu yang Jawa lebih ke putih gading biasanya. Oh, iya. Mayoritas sih. Mayoritas. Nah. Kembali lagi ke breedingnya Mas ya. Musang ini mulai bisa di breeding itu pada usia berapa Mas? Kira-kira Nah, untuk usianya sebetulnya untuk jantan itu 1 tahun udah mulai bisa kawin, tapi mungkin masih belum maksimal. Nah, bisa maksimal itu 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya untuk jantannya ya. jantan. Kalau untuk yang betinanya Mas? Untuk betina 1,5 tahun udah bisa, tapi ada resiko tertentu. Nah, lebih bagus saya sarankan 2 tahun atau 2,5 tahun, 2 tahunan lah. Oh, 2 tahunan. Soalnya kalau 1,5 tahun itu biasanya kalau hamil itu nggak semua, tapi rata-rata itu mereka akan nggak bisa melahirkan normal. Oh, pada umumnya berarti nggak normal ngelahirin. Bisa jadi intinya nggak kayak manusia itu mungkin nggak masih di bawah umur terus hamil nggak kuat ngeden kasarane ngono. Hormonnya belum matang sempurna. Nggak kuat untuk melahirkan gitu. Oh, nggak kuat. Jadi kebanyakan kendala dari teman-teman breeder itu kalau usia nggak hanya teman breeder, saya juga pernah ngalami usia 1,5 tahun
saya kawinkan punya anak, terus anaknya itu nggak kuat keluar. Jadi indukannya nggak kuat ngeden untuk mengeluarkan ini kok anaknya. Berarti jadi kecepit. Waktu itu saya mengalami kecepit, kepalanya itu kecepit di alat itunya. Di rahimnya. Kecepit. Berarti nggak bisa keluar, nyangkut di situ. Nyangkut di situ. Sampai indukannya mati gitu. Waktu itu kejadian sekitar jam 1 kayaknya. Jadi jam 12 lebih lah saya pulang jualan, habis itu saya tahu bahwasannya itu mau lahiran, udah pecah ketubannya. Cuma nggak tahu kalau udah keluar juga sih. Nah, saya tunggu lama sampai jam 2:30 kalau nggak salah, itu nggak lahir gitu loh. Akhirnya terus mencoba menghubungi dokter yang ada di wilayah sini, di Lamongan sini, ternyata jam segitu nggak bisa dihubungi ya, udah nggak ada ya, nggak bisa dihubungi. Jadi nunggu sampai pagi, jadi telat sampai pagi, sampai akhirnya mati gitu. Jadi resikonya di situ, tapi nggak semua musang seperti itu, tergantung musangnya juga. Terus cara membedakan kalau orang awam mau beli musang ya Mas ya, biasanya kan kita nggak tahu nih mana musang yang sehat sama enggak nih. Biasanya Mas Yani ada tips nggak untuk membedakan musang yang sehat atau gimana, ada penyakit misalnya? Kalau saya sih lebih ke pupnya. Jadi dilihat dari pupnya aja dulu. Kalau pupnya unggul, normal, tidak ada cairannya, itu insya Allah pencernaan sehat. Nah, nanti selain itu mungkin bisa dari visual. Jadi mungkin di luarnya ada bekas luka apa enggak, kasarannya kayak gitu. Atau dari bulu-bulunya mungkin ya agak bulu halus, kasarannya gitu. Kalau bulu halus sih bukan sakit sebenarnya. Kurang dirawat aja ya Mas. Bisa jadi kurang dirawat, bisa jadi kebanyakan makanan protein. Oh, kelebihan protein. Biasanya kelebihan protein apa aja? Dikasih makan aja kalau kelebihan protein itu. Yang sering itu karena makan dog food biasanya. Oh, dog food. Jadi ini bisa makan dog food juga ya Mas ya? Iya. Teman-teman rata-rata pakai dog food malah. Jadi dog food, buah, ayam gitu. Dia kan kebetulan pemakan segalanya. Apa nama bahasa ilmiahnya? Karnivor. Nah, kembali lagi ke tips memulai Mas ya. Tadi kan katanya Mas Yani kan musang yang normal. Yang normal itu apa aja sih? Yang harganya terjangkau. Pandan normal, musang pandan normal. Musang pandan yang normal. Kalau ini kan kebetulan kelainan genetik yang normal. Untuk yang nggak tahu musang normal, gambarnya seperti ini ya. Oh iya Mas, fakta dan mitosnya kan katanya nih, kalau musang birakan ada yang ngekek itu gimana Mas? Menurut Mas Yani sebagai orang yang ngerti musang. Saya nggak ngerti musang. Sombong amat. Jadi untuk yang ngekek itu biasanya sih betina birahi ngekek. Tapi nggak semua sih, nggak semua. Jadi bukan berarti ketika musang ngekek itu berarti birahi ya, nggak semua, nggak gitu juga. Tapi salah satu tanda-tanda musang birahi itu ngekek, salah satunya. Jadi, yang biasanya ketahuan kayak kuntilanak itu? Iya, kebetulan saya belum ada yang birahi, jadi nanti ada didengerin sendiri suaranya di sini nanti. Bang Bulan yang sedang birahi, suaranya kayak ketawa kan? Ini bikin sering salah paham. Kalau kita malam-malam lagi jalan di bawah pohon bambu atau di hutan, diketawain sama dia nih, kita pasti langsung ibrit bilangnya diketawain kuntilanak, gitu. Tuh. Apalagi kalau kita dapatnya pas dia lagi ngekek gitu, gitu kan? Nah, musang itu kalau betina birahinya kadang kayak kuntilanak. Jadi banyak masyarakat zaman dulu itu ketika mendengarkan bunyi ya kayak bilang suara kuntilanak ketawa, itu sebenarnya entah itu benar kuntilanak atau enggak, tapi setahu saya pernah mendengarkan sendiri itu musangku ternyata lagi birahi betina. Oh, betina. Kalau untuk yang jantan Mas? Untuk yang jantan dia mengeluarkan aroma pandan. Aroma pandan, berarti seperti daun-daun pandan itu ya Mas? Pada Ya, umumnya. seperti kolak. Itu saya juga doyan Mas. Nah, sama. Jadi seperti kolak.
Jadi kayak aroma pandan, nyengat, baunya nyengat, itu aroma pandan. Oh, Kebetulan kalau misalkan di tempat-tempat Shinto atau tempat-tempat apa itu menakutkan lah kadang, bisa jadi mungkin di kebun bambu. Nah ini kan biasanya paling sering zaman dulu itu di kebun bambu emang. Jadi kebun bambu ada aroma pandan, padahal itu aromanya yang jantan. Habis itu ada suara, di sisi lain ada suara bunyi kayak cewek ketawa, nah, dibilang kuntilanak. Jadi mungkin semua itu sebenarnya saling berkaitan gitu loh. oh berarti itu cuma mitos ya Mas ya? Saya anggap mitos. Kalau saya anggap mitos karena saya selama ini belum pernah bertemu dengan hal-hal kayak itu secara nyata gitu loh. Jadi yang saya temukan yang nyata ya saya punya musang jantan, ternyata ketika dia beraroma pandan di ruanganku. Habis itu betinanya ternyata ngekek, setelah mungkin mencium aroma pandan itu tadi ternyata betinanya hilang. Oh gitu ya Mas ya. Oke, saya lanjut ya Mas ya. Setiap makhluk hidup kan punya penyakit ya Mas ya. Nah, Terus di musang ini kendalanya mungkin dari Mas Yani, entah itu breeding atau segi perawatan. Jadi penyakitnya itu apa aja sih Mas yang mematikan mungkin? penyakit yang paling susah itu sebetulnya di pencernaan, karena mereka pencernaan kan nggak kelihatan ya. Jadi kita tahu itu ketika ada yang nggak beres sama pupnya, aromanya nggak enak, itu baru benar-benar kita Berarti waspadai. faktor dari pakan ya Mas ya? Kalau pencernaan. tergantung, kalau misalkan itu sebuah virus, itu bisa dari kebersihan kandang, kayak sebangsa virus yang sebenarnya yang saya sendiri paling menakutkan itu adalah virus distemper. Oh, Jadi pengalaman saya itu paling menyedihkan itu ketika kena virus distemper. kenapa itu itu Mas? Virus distemper itu Mas? Virus yang nggak kelihatan. Gejalanya? Gejalanya yang pertama itu pengalaman saya yang saya alami itu dia muntah busa. Muntah busa. Muntah Kayak busa. indikasi keracunan berarti ya? Bisa Kayak indikasi keracunan ya? Muntah busa. Habis itu pupnya itu udah mulai nggak enak udah nanti bau yang nggak normal. Kalau bau pup kan kelihatan memang bau pup. Ada bau sendiri yang kayak nggak biasa dengan pupnya Itu itu. berarti kebanyakan mati atau masih bisa hidup lagi? Rata-rata mati. Oh, rata-rata mati ya? Rata-rata Yang mati. distemper tadi ya? Distemper. Kalau untuk yang penyakit lain Mas, yang ringan-ringan misalnya kutuan atau mungkin dari kutu anjing misalnya? Kalau kutu saya selama merawat musang itu kayaknya kalau dari rawatan nggak ada kutu seharusnya. Kecuali ambil dari alam. Itu pernah ada. Dulu saya musang Bali itu ada kutunya, ternyata dari alam. Kalau rawatan gini jarang karena mungkin yang punya juga itu sering mandiin kayak tadi saya mandiin malam-malam gitu. Kalau untuk ringtail itu yang ekor apa? Sorry maaf, bukan ringtail, yang ekornya spiral. Kalau spiral itu kalau aku pribadi itu menurut saya ada dua faktor. Yang pertama itu cara pengambilan dari kandang. Jadi kayak ini kan musangku galak semua ya. Oh iya. Karena indukan. Jadi saya itu suka ngambilnya itu ekornya gini. Tak tarik dari kandang ekornya gini. Pada ini yang sering mengakibatkan ekor itu labil, kadang spiral, kadang enggak. Nah kalau udah terlalu apa tuh sering kayak gitu, akhirnya nanti spiral. Nah berarti faktor utama dari spiral tadi sering ditarik-tarik ya? itu salah satunya. Nanti Terus, ada keduanya. yang kedua Mas? Yang kedua itu apa itu? Kandang terlalu sempit. Oh, Jadi berarti luas kandang kurang lebar ya Mas? kurang lebar, kandang terlalu sempit, dia tidurnya kurang nyaman, akhirnya tidurnya itu lebih identik ekornya dilipat di badannya dia. Gitu. Ditindih nama dia, dilipat ditindih nama dia. Iya ya Mas ya? Nah, itu kalau udah posisi sering tidurnya kayak gitu, itu rata-rata spiral.
Kalau udah sekali udah nggak bisa balik lagi apa? Saya dulu pernah treatment nyoba Mungkin diurut mungkin ya. nyoba pernah treatment itu sampai tak kasih apa itu pipa. Pipa. Agar maksudnya pikirnya kan jika kita tulang Iya, logistiknya tulangnya bisa lurus lagi. bisa lurus karena kasih pipa. Ternyata enggak, itu malah mengakibatkan jamur bakteri di sekujur ekornya. Jadi Masuk dari bulu-bulunya ya. bulunya rontok gitu. Dan ternyata itu nggak bisa. Malah makin memperburuk ya, Memburuk Mas. keadaan, benar. Jadi kalau udah spiral ya udah biarin. Nah, sebetulnya pengambilan tip paling bagus untuk ambil musang gala itu Ya seperti apa Mas? Bisa dicontohkan Mas? ambil ekor. Nah, jadi ambil ekor gini, tapi bukan ditarik ya, bukan ditarik. Kita ambil ekor gini, diangkat, ambil dari perutnya gini. Seperti ini. Oh, jadi nggak boleh kasar ya Mas ya? Harus Ya, lembut. ya, kita harus tahu karakter pet kita sendiri, gitu. Ya biasanya kalau pemula kan belum ngerti masalah yang karakter ya Mas ya. Ya. Kan dia baru beli nih, pasti perlu adaptasi mengetahui karakternya kan. Oh iya Mas, yang sering terjadi kan yang lagi-lagi baru-baru ini viral kan katanya ada yang rabies itu bagaimana Mas? Apakah musang bisa rabies juga Mas? Kalau menggigit manusia? Bisa, tapi sangat kecil. Jadi musang itu salah satu hewan yang bisa menyebarkan virus sama penyakit rabies itu tadi, salah satu. Kalau kemungkinan itu sangat kecil. Oh, kemungkinan kecil. Kalau di anjing sama kucing kan ada itu. Ada. Jadi yang ada itu kan setahu saya itu emang anjing, monyet, kucing, musang. Setahu saya. Nah, musang itu paling kecil. Saya dari dulu tuh ya sering digigitin, ya nggak minta, cuma sering digigitin musang, tapi kok nggak sampai ada kena rabies. Dan kasusnya rabies di musang itu selama ini dari tahun 2014 sampai sekarang itu kayak belum ada. Belum ada. Setahu saya belum ada, gitu loh. Tapi kan dulu pernah ada musang yang gigit sampai rabies. Belum, nggak tahu. Setahu saya belum ada. Oh, setahu Mas Yani belum ya? Nah, jadi sangat kecil kalau saya bilang kemungkinan musang salah satu penyebar virus rabies. Mungkin karena kebanyakan musang sudah sering dipelihara ya sekarang, bukan lagi tangkap Enggak juga sih. Saya juga sering dulu tuh sebelum breeding itu saya dapat dari alam. Jadi sering beli tangkapan orang dari alam. Jadi sebelum saya breeding dulu tuh saya sering beli. Dan itu pun harus menjinakkan sebelum saya tahu bagaimana cara breeding gitu. Harus menjinakkan. Nah, menjinakkan mau nggak mau itu saya harus digigitin gitu loh. Digigit tadi belum ada sampai yang rabies tadi ya? Alhamdulillah belum ada sampai rabies, alhamdulillah belum ada sampai bawa ke rumah sakit. Berarti kita nggak perlu vaksin anti rabies itu ya? Perlu sebetulnya. Jadi untuk vaksin rabies itu vaksin rabies perlu. Jadi kayak anjing, musang, monyet, itu kucing itu perlu. Nah, untuk pembahasan vaksin lainnya itu saya belum tahu. Tapi untuk rabies di musang itu saya rasa perlu juga sih. Berarti perlu untuk jaga-jaga aja ya Mas? Jaga aja. Ya mungkin kalau vaksin kan namanya vaksin itu menambah daya tahan imun tubuh. Jadi musangnya itu nggak gampang terjangkit penyakit rabies tadi karena udah divaksin rabies. Oke, sekian video kita kali ini tentang membahas musang legistik. Kalau kalian mau tahu video membahas musang lainnya bisa nonton channelnya Arsotik atau channelnya Mas ini apa aja Mas? Channelnya Mas? Bawah ini. Oke. Jika kalian suka video ini silahkan subscribe dan like dan share ke teman kalian. Oke, sekian terima kasih.